apa, karena ya plus minus sih dari setiap drafting ada advantage dan ada disadvantage juga yang mereka bawakan. Misalnya dari area mid lane ini plusnya udah dalam ancaman yang besar dan satu hit. Nah, untungnya dia lari very ke kiri. Kalau dia lurus ke turret, itu di flicker. Bisa masuk. Bisa di flicker. Kalau ke kiri itu ada chance kena tembok. Iya ya, hal-hal minor yang akhirnya mengubah nasib ya, mengubah takdir yang dibawakan juga. Dan sekarang ngelihat dari set emblemnya juga, ini bakal tebel-tebel banget sih dari Novus Bravehearts ya. Karena emang mereka bawa typical 3 fighter, meskipun lapu-lapu lebih ke arah output damage mungkin nanti yang bakal diincar. Tapi tetap aja butuh effort untuk bisa ngedapetin pemain. Oke, tapi lihat bakal coba digelundungin oleh Baxia dan first blood. Gak expect mereka dengan damage yang terlalu besar di depan sana. Ekspektasinya adalah setelah ditabrak sama Baxia dia masih bisa flicker. Tapi ternyata satu curse crow berhasil mematuk point kill dari Valentina. Ya itulah alasan tidak boleh berekspektasi terlalu banyak karena pastinya akan menjadi menyakitkan untuk Novus Bravehearts kali ini dengan kehilangan satu pemain. Apalagi kan ini sebagai slot mid laner ya yang akan sangat dibutuhkan, dan power early game ya berarti udah mulai bisa diredam oleh New Bulldogs. Dan sekarang waktunya untuk kita mulai memperhatikan juga apa yang bisa mereka lakukan di area turtle nih. Tanpa kehadiran kedua belah god laner jelas untuk di awal-awal game, tapi nggak menutup kemungkinan sebenarnya untuk nanti Moskov bisa menyusul. Oke, ngomongin susul menyusul sebenarnya balik lagi sih. Yep. Kalau misalnya kita lihat di depan sana, ada sosok dari seorang Baxia bakal coba dimakan, itu akan menjadi point kill yang cukup berarti. Karena Baxianya nggak bisa nge-zoning. Cuma kalau Baxianya nggak dimakan, dan Akainya belum punya heavy speed, malah berbanding terbalik, malah Baxianya bisa nge-zoning. Dan itu dia lihat, zoning akan coba didapatkan oleh seorang Baxia. Retribution dari Sorsuyo berhasil membalikan kembali keadaan semuanya. Udah mulai mencoba melakukan rotasi, dan bahkan flicker for defensive dikeluarkan oleh seorang Valentin dan juga top lane. Wow, 2 buah flicker sudah mulai dibuka dan bangsal. Gila, Vengeance masuk ke dalam, tapi ternyata sorry to say masuk terlalu dalam dan tidak bisa keluar lagi. Memilih untuk flicker dan bahkan di depan sana Spear of Misery dikeluarkan bersama dengan Baxia dan bisa terlalu besar. Oh my god, satu dash terakhir yang berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Novus Bravehearts dari kehilangannya seorang Moskow. Iya, lumayan kaget ya tadi dari Blast juga ketemu dengan adanya Akai di area river. Tapi ini banyak banget spell yang akhirnya udah mulai terkuras. Flicker, terutama dari Ryoshi, yang akan jadi 1 poin plus juga. Tapi di sisi lain, The Bulldogs, mereka hanya mengorbankan 1 flicker dari bangsal aja, yang dimana berarti untuk damage dealernya dalam posisi yang masih aman. The Bulldogs, mereka udah mulai memegang kendali permainan secara ekonominya. Dan mereka bakal coba untuk menambahkan lagi dengan satu Dan heavy bakal speed. lihat flicker, heavy speed, following up yang sangat baik. Counter dengan imitasi, very restrain membuat termasukkan dari tim The Bulldogs. Mereka kehilangan Blast, tapi nampaknya Nari tetap akan menjadi korban jiwa. Suyo terlalu ganas dan bakal double kill. Looking for triple kill, Suyo mengamuk, Sasuke. Wah, tapi itu bisa-bisanya Akai recall di situ ya. Aku lumayan kaget juga dan sangat tipis sampai tadi bisa digagalkan. Flicker juga dibuka. Dan sangat banyak source skills yang harus direlakan dalam momen tadi ya. Setidaknya The Bulldogs, sekarang mereka dapetin ratingan gold yang lumayan banyak di bagian bottom lane. Push jauh, banyak sekali. Ditambah lagi ngomongin Granger kan di early yang punya damage. Apalagi Sky Pisar item kedua abis ini kan. Langsung ya. Lihat, damage-nya terlalu sakit di depan sana. Baxia, mau dimakan kayak apapun Baxia masih terlalu keras dengan revitalize. Itulah the power of Pakulan. Iya, Pakulan sih. Pakulan yang akan menjadi badan untuk siapapun yang ingin memberikan output damage. Nge-trigger semua source skillsnya terlebih dahulu, apalagi ketika masuk ke Head Turtle, mereka harus bikin sekarat. Memakan Pakulan di depan sana, mencoba untuk jalan, tapi dengan Venomous Tank ditutup dengan heavy speed. Tidak bisa terlalu lama, instant damage-nya yang terlalu rendah membuat para pasukan dari tim Bulldogs berhasil melenyapkan seorang Akai. Alaskador, akankah Alaskador menjadi alas kembali seperti di game 1 dan game kedua? Ya, ini bisa banget diratakan ya Alaskadornya dengan 2 kali berhasil pick up. Tapi sekarang Klutz yang leluasa banget, bisa semena-mena di berbagai sisi. Klutz akan punya item yang lebih jauh. Kesenjangan sosial akan terjadi antara kedua belah gold laner. Kesenjangan sosial setuju banget. Pertama, satu udah dapetin gold turret full plating, yang satu lagi dapetin juga turret dan sisanya nggak ada apa-apa lagi. Kesenjangan turret sosial. Turret dan rotasi cepat dari Pakulan ini juga yang akan menjadi penghambat berat untuk Novus Bravehearts. Karena dengan rotasi seperti ini, mereka berarti harus selalu siap dengan apapun yang terjadi, dengan tabrakan-tabrakan yang bisa dibawa. Dan ingat juga bagaimana hadirnya Porsche itu
game sama game tadi ya. Iya. Dia udah gak game yang sama ya. Ngomongin nari sembarangan masuk dan berhasil terkena damage tambahan dari Moskov dan juga imitasi Vader Strike. Asumsinya beda harus. Iya. Kenapa kok bisa bilang asumsinya mereka harus bedakan? Damage-nya itu beda terdeliver terlihat Vader Strike depan sana. Heavy Speed dikeluarkan bersama dengan Flicker. Mundur ke arah belakang. Suyo masih tertahan. Tertahan tapi tanpa ada volume of damage. Terpakan Akai. Tertake dan hilang bersama dengan Valentina yang akan menjadi korban jiwa karena terlalu sakit. Dia bisa diberikan tembakan vengeance. Berhasil menutup jalan dari seorang Valentina. Moskow, Flicker for defensif. Apakah dia bisa bertahan dan bertahan dari kejaran New Bulldog? Bulldogs mengejar, takut menggigit, kabur pilihannya. Iya, tapi ini masalahnya gak worth it banget. Gak ada untungnya buat Novus Bravehearts mengorbankan dua pemain mereka hanya untuk ngedapetin satu buah outer turret. Dan bisa dibilang movement flicker Heavy Speed-nya itu juga gak terlalu maksimal tadi karena dapetinnya ke arah Estasio yang cukup tebal, bahkan Estasionya pun gagal ditumbangkan. Dan The Bulldogs, dengan hal itu yang terjadi, mereka sekarang malah jadi makin leluasa lagi. 5.000 perbedaan goldnya dan ada satu buah Vader Strike yang sudah dikirim. Gak Turtle. bakal bisa masuk. Gak bakal bisa masuk. Selama pakulannya gak dimakan. Dia gak Iya. bakal bisa masuk. Rotasi terus, tutup terus, jalanin nari-nari. Makin ditempel, makin maju, makin sakaratul maut. Iya. Presswordnya jangankan dikeluarkan. Belum sampai udah tumbang. Itu sih makanya dengan 5.300 gold ya, aduh angka yang besar banget sih sebenarnya. Untuk bisa dibalikin juga akan sedikit sulit. Ini balik kayak game 1 game kedua. Selama nggak ada mistake, The Bulldogs harusnya bisa mendapatkan game kali ini. Dan berlaku sebaliknya buat Novus Bravehearts. Alaskador harus bisa menciptakan momentum. Dan berarti kalau misalnya ini mereka gagal, Akai resmi ya. Jangan dipakai lagi. Karena dua-duanya udah coba di Akainya. Gak masalah sebenarnya menurut aku. Hah? Kalau mau digunakan gak masalah. Tapi pastikan dia beneran bisa pakai akainya. Power dengan akainya. Karena tricky juga pakai akai. Iya, tricky Makanya banget. gak segampang itu loh. Kita mungkin dulu sering banget ngelihat adanya sosok Akai, tapi lihat di depan sana Heavy Spin telah dikeluarkan menuju ke arah belakang target utamanya. Setelah Heavy Spin selesai, Udah, udah hanya that's it. seorang panda berjalan-jalan saja. Mas-mas panda biasa. Luar biasa ya. Dan The Bulldogs sekarang malah luar biasa banget sih ngelihat mereka udah mulai bisa mengusir outer threat mid lane. Itu dia. Lihat dengan adanya Akai yang digunakan untuk melakukan zoning, tapi ternyata salah prediksi untuk mereka semua. Malah Akainya menjadi makanan utama untuk para pasukan dari tim No Bulldogs. Wah. Ini santapan utamanya ada di Akai. Semakin di depan Akai semakin gampang dimakan. Dan dia akan menjadi satu anak tangga stack Skypisser untuk Granger. Grangernya bakal lebih banyak banget dapetin stack karena Akai. Iya ya, Akai sangat murah hati membantu lawannya sendiri untuk ngedapetin stack yang lebih banyak. Dan memang kalau ngedapetin Akai sangat kenyang gitu. Berkali-kali ada 3 kali poin eliminasi yang didapetin sama The Bulldogs. Menuju datangnya Lord di dalam game kali ini. Mampukah The Bulldogs menggusur lebih banyak lagi turret karena misalkan 2 inner turret dan 3 base turret. Tapi lihat Final Slash. Lagi-lagi Heavy Speed bakal coba dibuka oleh seorang Akai dan bahkan meledak. Itu dia, Akai akan menjadi bulan-bulanan warga. Sudah dipastikan, Nevin. Sudah dipastikan. Iya, dan terlihat sedikit bingung. Kayak dia ingin buka tapi terlalu cepat, tapi ketika waktunya udah ada, dia bisa di burst down dengan cepat juga. Jadi nggak ada posisi yang oke juga untuk dia ngebuka Heavy Spin di momen seperti tadi. Ya, dan bahkan dia serba salah. Nggak ngebuka dia roamernya. Orang lain yang buka nggak ada badan lagi selain dia. Lampu-lampu damage juga. Jadi kan bingung juga. Apa yang harus diperbuat oleh Akai tersebut? Mau nutup ke arah Varsha. Tapi lihat Grangernya bebas. Menuju ke arah Granger, Varshanya bebas. Suyonya bebas. Ke Suyo. Dua yang lainnya bebas. Dan bahkan satu Vader Strike setengah darah bahkan terkurang. Dan dengan adanya Holy Defense yang sudah dipecahkan. Menandakan Lord akan sangat bebas memilih untuk menuju ke arah bottom lane dengan Holy Defense yang masih ada. Dengan Lord sudah memilih ke arah bottom lane, tinggal 2 minion di laning yang lain tinggal mendorong masuk. Iya, ini bakal enak banget sih untuk mereka sebenarnya. Apalagi darinya hampir tergeser dengan Final Slash. Oh itu dia dan bahkan Heavy Speed kurang maksimal sudah dengan flicker yang dimiliki Waduh. kejutan yang kurang hard surprise. Tapi nampaknya damage yang terlalu besar memukul mundur para pasukan dari tim Novus Bravehearts. Diporak-porandakan imitasi dari Vader Strike tidak terlalu impact. Bahkan para pasukan dari tim No Bulldogs mereka memilih untuk mundur. Disiplin adalah kunci. Disiplin adalah kunci. Gak boleh terlalu memaksa, gak boleh terlalu jauh juga. Mereka udah banyak banget pegang keuntungan.
Jadi waktunya sekarang untuk mulai lebih memastikan lagi apa yang bisa mereka dapatkan, yaitu 1 poin kemenangan menuju match point. Ya, Novus Bravehearts, gimana ya? lagi kan Devin? Iya. Sangat sama statement aku nggak akan berubah. Hmm? Akai akan menjadi satu anak tangga untuk stuck Sky Pissernya Clutch. Dan untungnya dari tadi nggak hanya Clutch yang dapetin. Hmm? Kalau dari tadi semuanya didapetin sama Clutch dengan total kehilangan sampai 5 kali. Yep. Wah, bayangin Sky Pissernya berapa tuh? Iya ya. Bayangin nggak? Heeh. Bisa menuju ke arah 80, satu buah final slash nah lagi dikirim, tapi ini hanya sebagai zone out aja. Sambil menunggu beberapa wave minion yang Buset. mau dipaksa di area top Ini lane. mau dipaksa di arah top lane, bakal dapetin satu buah turret menuju ke arah belakang dari seorang Valentina. Tapi lihat dari burst damage-nya, body block yang sangat baik dikeluarkan oleh seorang Akai. Bayangkan kalau tadi nggak ada body block dari Akai, sudah dipastikan meledak. Dan split push akhirnya sempat dilakukan juga di bagian bottom lane. Di area inner tepatnya. Ngebuat setidaknya ada pergeseran atau pergerakan dari Noble Dogs yang harus mereka lakukan. Nggak bisa terlalu memberikan pressure, sedikit ke-release lah. Pressure yang dari tadi ditekan terus kan. Tapi bedanya, kalau misalnya kita ngelihat ke arah lore selanjutnya, Estasio udah punya Blade of Despair sekarang. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ke arah kontes, nggak sih menurutku. Novus nggak bisa kontes lore ini sih. Nggak bisa. Sekalipun dia kontes, kehilangan banyak, bisa endgame. Iya, iya. Kalaupun dapat ya, aku anggap ya, dapat. Terus mainnya lorte ke arah atas. Mereka kena wipe out, Noble Dogs clear bawah endgame. Endgame bisa banget sih sebenarnya kalau ngelihat potensi dari power yang udah dimiliki. Apalagi sekarang Lord kan 90% dari tangan mereka. Aduh, Soalnya ngelihat mereka masih mau kontes. ini ya, Devin ya, menurut Iya. aku mereka kontes tuh cuma buying time supaya Moskovnya bisa dapetin split push. Nah, tapi final slash menuju ke arah belakang, damage yang terlalu besar, heavy speed telah dikeluarkan, tapi CJ kembali lagi tenggelam dengan Sky Pisser dan bahkan akan menjadi point kill kedua yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Noble Dogs. Tidak ada jalur untuk melawan Apres for nothing, double kill. 2 orang tersisa. Rico karena belakang adalah semua jawaban, karena kalau tidak mereka akan kehilangan best turret mereka. Tapi dengan adanya Arlott sebagai ESP laner, tanggung jawab jadi ambil oleh dia. Dan ingat, Arlott bisa melakukan solo pick terhadap Moskov selama tidak ada Win of Nature. Itu dia, berhasil memang ngedapetin Harvest Moon, tapi Pakulan yang berhasil diculik dan sangat susah untuk bisa nge-take down Bugsy ya. Iya, Dalam kan? posisi nggak ada tank killer. Keras banget ya. Parah. Keras Ya, banget. Aku sempat berpikir sih sebenarnya. Iya? Sempat berpikir menuju ke arah Kari ya. Iya tadi kan. Tapi aku juga bertanya apa yang bikin dia nggak dapetin Kari dan stuck 20 dari Sky Pissernya berarti baru 2 kill. Dan yang aku lihat, aku juga nggak tahu. Karena menurut aku ya Nevin ya, Heeh. dia mainin Moskov. Itu sama kok late game-nya sama Kari menurut aku. Iya sebenarnya. Bedanya mungkin clear-nya lama kalau Kari. Bener. Moskov clear cepat. Mungkin dia amankan di sini adalah lemparnya nggak sih? Far lane-nya. Iya, global presence-nya juga mungkin ya yang ingin dimaksimalkan. Tapi masalahnya sekarang harus sudah mulai fokus ke arah defensif. Noble Dogs sudah mulai mendapatkan satu buah base rate di area top lane. Tinggal Fosil. menunggu momentum. Fosil menuju ke arah Akai, tapi Venom Strike imitasi dibuka dan dibantai dengan yang asli. Dan pada slash telah keluar menuju ke arah belakang dan semua jawaban. Lot masih berdiri, Gogo gagal menantang di garis depan. Dengan Sky Pisser yang sudah berada di 30 akan menjadi pilihan jawaban utama mereka. Valentina tidak punya jawaban, tapi nampaknya Moskov masuk terlalu dalam membuat dirinya terperangkap. Tapi sayangnya, damage-nya terlalu maksimal. Apres otomatis dan pecah meledak. Ini bencana. Match point di tangan New